Oke, selamat pagi teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Perkenalkan nama saya Edward Himawan, salah satu agensi builder dari Legacy Inc. Bandung. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, semoga hari ini saya bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Dan terima kasih buat Bapak Ibu manajemen atas kesempatan hari ini saya boleh sharing dan cerita. Semoga saya bisa jadi inspirasi buat Anda semua ya. Nah, jadi kita kenalan dulu nih teman-teman. Nah, hari ini saya mau cerita izin dulu bahwa disclaimer ya, disclaimer tuh teman-teman bisa ambil yang positif dan buang hal yang negatif teman-teman ya. Nah, saya cerita sedikit perjalanan saya. Nah, background saya ini, saya ditemenin sama istri saya teman-teman ya. Dan kita pacaran dari satu SMP, lama banget ya. Jadi dari umur 13 sampai hari ini usia saya 33 tahun. Nggak kerasa saya udah 20 tahun barengan dia dan dia nemenin saya dari nol ada di Prudential teman-teman. Saya sulung dari dua bersaudara dan bersyukur per hari ini pun adik saya sudah promosi AB di Prudential di tahun 2026 ini teman-teman ya. Bersyukur buat setiap proses yang ada di hidupnya saya. Dan sedikit cerita background saya adalah papa mama itu pengusaha ya. Katanya kalau anak pengusaha enak ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang kita alamin hidupnya katanya bisa begini terus. Tapi saya alami naik turun banyak turunnya. Tapi yang saya yakin dan percaya orang tua saya pasti kasih yang terbaik buat setiap anak-anaknya ya Bapak Ibu. Nah dan karena keadaan pada saat itu nggak memungkinkan untuk punya ekonomi yang baik teman-teman ya. Maka saya dan istri saya, dulu masih mantan pacar, kita belajar cari duit dari SMA ya. Kita belajar, jadi dari SMA tuh udah nggak minta duit sama orang tua. Belajar pengen mandiri ya. Dan saya join di Prudential sekarang 2025 teman-teman yang lalu. Artinya saya join di Prudential sesuai slide, usia 18 tahun. Saya pernah kuliah juga ya, kuliah saya IPK lumayan, IPK saya 3,6 Bapak Ibu ya. Ini total 2 semester ya, jadi lumayan ya, tapi lumayan parah maksudnya. Nah dan ini ada IG saya buat teman-teman yang mau follow, lumayan saya nambah follower, jadi kita bisa kenalan, bisa ngobrol nanti. Nah ini adalah foto saya waktu saya masih SMA dan pada saat ini, pada saat itu saya punya KTP ya, KTP waktu itu KTP-nya kalau saya nggak salah ingat nembak ya. Jadi udah bisa punya kode agent teman-teman pada saat itu ya. Nah terus kebayang nggak teman-teman kalau orang ada di bisnis ini di Prudential waktu itu masih pakai seragam putih abu-abu. Ya itulah saya teman-teman ya. Waktu itu nggak tahu hidup mau dibawa kemana, nggak pernah ada yang nunjukin arah, nggak kebayang. Saya cuma ikutin step by stepnya dan inilah foto waktu saya join. Ya kalau hari ini teman-teman ada di Prudential dan ada yang ngajakin bersyukur banget teman-teman ya. Karena pada saat itu saya nggak ada yang ngajakin. Gimana pertemuan saya dengan Prudential? Karena dulu saya dari SMA jualan sama mantan pacar saya ini, kita jualan di sekolah jualan apa? Aksesoris handphone. Ya buat Bapak Ibu yang hari ini milenial pasti masih ngalamin zaman BlackBerry betul ya. Pasti pernah beli dong silikon-silikon atau casing-casing yang alay-alay itu ya. Pasti Bapak Ibu pernah beli ya. Nah saya salah satu pengedarnya. Ya, jadi di tempat saya ngambil barang, pada saat itu ada orang, bos saya lagi diceritain tentang insurance ya. Nggak tahu kenapa nih anak umur 18 tahun, 17 tahun datang terus nanya-nanya. And then join di Prudential, saya cuma pengen coba aja ya pada saat itu. Nah terus kemudian ini sebagai bukti bahwa saya join di umur 18 tahun. Nah ini kode agent saya teman-teman dan pacar saya nih ya. Nah kita join persis 2010, jadi ini adalah tahun 15 ke 16 saya di Prudential. Dan bertumbuh, tertanam ada di komunitas Prudential teman-teman. Nah tentunya untuk perjalanan saya di Prudential, semua orang pengennya pastinya sukses dan bahagia, happy, semua sesuai apa yang kita harapkan. Betul ya? Nah, yang harapannya sama kayak saya, boleh dong tolong di kolom komen ya, boleh tulis. Saya juga mau sukses, yes, 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 apapun itu. Biar saya bisa lihat teman-teman masih engage dengan Zoom ini dan bisa dengerin saya dengan baik. Wah banyak banget yang komen ya. Thank you, yuk kita lanjut. Ya, jadi inilah journey saya teman-teman di Prudential. Pastinya nggak smooth 100%, buat saya setiap tahun adalah pembelajaran yang baru. Pastinya buat teman-teman semua kita punya pengalaman, pernah mungkin ada jatuh bangun, kadang kita menang, kadang kita belajar. Di 3 tahun pertama saya pada saat 2010, saya join itu umur 18 tahun dan saya hanya punya satu case. Ya. Saya punya seorang leader ya, leader saya Ko Andre Gunawan ya. Nah, Ko Andre Gunawan ini yang membantu saya, membimbing saya, jadi mentor saya sampai hari ini hidup saya bisa berubah karena Tuhan titipin berkatnya lewat Ko Andre. Ya,
2010 saya punya hanya satu case teman-teman ya. Kemudian di 2011 umur 19 tahun lumayan 70 juta API ya. Buat saya dulu waktu ditanya sama leader saya, kok Edo di Prudential income-nya bisa 4-5 tahun 100 juta. Nah saya cuma bilang gini, kok saya nggak kepikiran 100 juta, nggak pernah lihat 100 juta. Saya cuma pengen dapat 2 ganti dagangan saya pada saat saya jualan casing handphone. Ya, tapi terjadilah sesuai apa yang kita sebutkan teman-teman ya. Jadi di tahun itu dapat income-nya ya 2 juta per bulan teman-teman ya. Nah tahun ketiga saya coba lagi, tapi itu masih angin-anginan, kadang training, kadang enggak. Ikut sistem, kadang enggak. Kadang ceritain Prudential, lebih banyak enggaknya teman-teman. Jadi on off. Ya barulah di suatu hari di 2012 saya nemuin momentum saya. Dan di tahun itu, zaman dulu namanya unit manager ya, zaman sekarang AAB. Bersyukur saya full heart di Prudential dan saya bisa promosi naik ke level berikutnya yaitu UM atau AAB. Tahun 2013 ya, ketika saya UM, nah kalau teman-teman tadi dibacain sama MC, saya pernah PCC leader, double star club dan star club, itu hal yang saya nggak pernah kepikiran pada saat dulu Bapak Ibu. Ya, apa yang saya pikirin? Saya cuma mikir kalau misalkan saya belajar orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan tentunya seperti yang saya bilang tadi, apakah semua mulus? Enggak teman-teman. Ada saatnya kita belajar. Jadi di 2013 pada saat itu target seperti AB itu 900 juta. Saya mencapai hanya 600 juta. Jadi buat saya nggak capai. Tapi saya tahu saya nggak capai karena saya belum ada kapasitasnya. So saya terus belajar, saya coba lagi. Kemudian di tahun depannya baru saya bisa naik ke jenjang berikutnya dengan omset 1M. Nah teman-teman, di 5 tahun pertama ya di Prudential ada Star Club, Double Star Club, PCC. Nah 5 tahun pertama saya di Prudential, saya no club teman-teman ya. Jadi saya belum pernah dalam 5 tahun pertama saya capai Star Club. Saya pikir dulu liatin orang bisa punya pencapaian dan prestasi hebat banget ya. Oh ini orang pada makan apa ya, kok orang bisa kayak begini? Ya kapan giliran saya? Itu yang ada di pikiran saya pada saat itu. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, saya belajar lagi. Ya, 2015 dan 16, saya nggak naik karena pada saat itu untuk jadi agency manager atau AB itu harus 2,7 M. Sekarang 900 ya. Nah dulu 2,7 M saya pun pernah ngalamin pembelajaran. Saya nggak naik tuh, saya omsetnya kurang lebih sekitar 1,6 M. Ya kemudian baru tahun depannya belajar lagi, lakukan hal yang sama, lebih disiplin. Saya lakukan lebih. Sehingga di tahun depannya bersyukur Tuhan izinin saya bisa naik teman-teman. Nah kemudian apalagi yang terjadi nih 2017 sampai 2021. Ya saya pernah punya jumlah leader, kondisinya pernah menurun juga. Seperti yang saya tadi sampaikan yaitu naik dan turun. Ya kemudian di 2017 sampai 2021 saya lama jualan ya. Kenapa jumlah leader bisa turun? Satu kata, karena saya nggak punya kapasitasnya pada saat itu. Ya, andaikan kalau hari ini saya punya mangkok, saya cuma bisa isi air sebesar mangkok yang saya punya. Walaupun saya lagi datang nih ke air terjun Niagara, air terjun paling besar nih ya. Tapi kalau saya bawanya mangkok, tetap aja kapasitasnya nggak akan nambah. Saya hanya bisa bawa air sebesar mangkok saya. So saya ngerti, akhirnya apa yang harus saya perbaiki? Saya harus perbaiki kapasitas diri saya. Tahun demi tahun belajar lagi, ya. Tahun-tahun akhirnya setelah 5 tahun pertama no club ya di 2015 saya capai Star Club pertama saya. Jadi buat partner-partner atau leader yang mungkin lagi mencoba dan terus berusaha, tenang teman-teman. Saya juga pernah ya, saya merasakan apa yang teman-teman bayangin hari ini ya. Kemudian saya ngerasa kok 2017 sampai 2021 saya ngerasa stuck di Prudential. Tapi saya happy di Prudential teman-teman. Happy banget, bersyukur banget ada di bisnis ini. Lalu saya menemukan momentumnya saya. Ya, di 2022 akhirnya ada satu pertumbuhan yang signifikan. Nah, saya keluarin satu-satu ya. Di 2022 saya tuh nggak pernah dapat kontes namanya MOLC, teman-teman nggak pernah. PLC nggak pernah. Tapi di tahun 2022 saya punya ya. Saya bisa double Star Club leader, bahkan itu pun jualannya Star Club producer ya. Saya dulu pernah 2019 DSC producer kategori SC-nya leader. Tapi semua dari penjualan pribadi saya. Nah baru nih mulai 2022, 2023,
2024, dan 2025 bersyukur bisa konsisten untuk mempromosikan leaders, bisa capai kategori leaders juga teman-teman, dan yang paling penting adalah sayanya bertumbuh ada di bisnis ini teman-teman. Apa hal yang mengubah Edward di 2021? Saya ingat ya, teman-teman juga pasti ingat ya, namanya COVID ya. Pada saat COVID apa sih yang terjadi? Kita nggak bisa ketemu orang, oke? Dan buat saya online, are you sure gitu ya? Dan akhirnya kita tetap lakuin. Nah, hal yang mengubah saya adalah dulu leader saya bilang, "Dok, baca buku ya." Saya nggak pernah baca buku, udah dianterin ke toko buku sana sini, dibeliin pernah, dikasih pernah, ditemenin sendiri pernah, yang dibaca ya guys. Akhirnya pada saat COVID itu saya ngerasa saya harus ketemu orang dimanapun caranya. Lalu apa yang saya lakuin? Saya bikinlah satu komunitas bersama teman saya Ivan. Kita bikin satu proyek, isinya adalah ya, pengembangan diri. Hal-hal yang kita dapetin setiap Sabtu ada di bisnis prudensial teman-teman. Nah kemudian saya bagiin. Nah tantangannya adalah setiap minggu harus bawain materi yang bagus banget. Setiap minggu akhirnya saya harus baca buku. Saya pikir waktu itu orang-orang yang datang, orang-orangnya mulai dari 5, 10, 20, 30. Orang yang datang dengerin bertumbuh. Ternyata saya salah. Yang paling bertumbuh adalah diri saya sendiri. So saya jadi sadar, pada saat itu kenapa jumlah leader bisa turun? Karena saya belum punya kapasitasnya. Ya, saya baca nih ya bahan meeting saya dari dulu. Saya ngerasa di Prudential orang butuh rajin, disiplin, konsisten. Bertahun-tahun ya bawain meeting soal rajin, disiplin, konsisten. Pasti orang bosen. Karena kita cuma bisa bagiin apa yang kita punya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah akhirnya saya ngerti, saya bertumbuh ya. Dan saya belajar banyak ya. Kemudian di agensi kita, di Legacy, saya diberikan beberapa tanggung jawab. Dan saya ambil, salah satunya saya jadi PIC Speaker Sabtu. Saya pastiin teman-teman yang pernah datang ke Legacy dan Sharing, hampir selalu saya temenin. Kenapa? Karena saya tahu pembelajaran saya adalah ketika saya ketemu orang yang hebat dan saya banyak nanya dan saya banyak belajar. Nah di situ buat saya pertumbuhan juga. Saya nanya kok orang bisa rekrut banyak. Kok orang bisa lakukan hal yang hebat-hebat A, B, C, D. Saya banyak tanya. Dan hal itu jadi satu komponen yang merubah saya dan membuat saya di 2022 sampai 2025 punya pertumbuhan yang signifikan teman-teman. Ya. Oke, jadi hari ini saya akan cerita juga nih setelah teman-teman lihat perjalanan saya, pasti teman-teman ada yang ngalamin, betul nggak? Saya juga lama ada di jualan, ini ada, tapi action dan kapasitasnya belum ada. Ya, sampai hari ini pun saya masih jualan, tapi saya tahu apa yang saya mau di bisnis ini. So, chapter yang pertama adalah dan biasanya speakernya bilang apa? Apa yang kamu mau tulis ya, terukur, detail, berharga, kita tulis semua. Contoh apa yang orang-orang mau? Promosi AB, AAB, betul ya. Nambah aset, pastinya ya. Sekolahin anak yang bagus ya. Kemudian apa? Capai prestasi, pembuktian diri, ajak orang tua traveling. Pasti ini goals yang semua orang punya ya. Pertanyaan yang paling penting adalah teman-teman mau dapetin apa dan mau berjuangnya buat siapa. Dua pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan terpenting untuk goals. Tapi hari ini saya nggak akan lama bahas tentang gimana goals ini berharga, tapi saya pengen call to action-nya. Jadi setujukah teman-teman bahwa hal besar yang kita mau, semuanya diawali dengan hal kecil yang kita lakuin terus-menerus dengan semangat yang besar. Hal yang kita mau besar, awalnya nggak kelihatan. Tapi gimana kita bisa konsisten lakuin hal kecil tapi dengan semangatnya excellent. Nah, di awal tahun ini ketika teman-teman udah tahu goals yang teman-teman mau, yuk coba kita ambil waktu sebentar, kita forget the target for a moment, tapi saya mau ajak teman-teman fokus on the system. Ya, semua orang mau sukses, semua orang mau berhasil. Saya mau, teman-teman pun pasti mau. Tapi saya ajak gimana teman-teman kita bisa fokus di keseharian kita. Pertanyaannya adalah, teman-teman mau grow di season ini? Ya, sasaran itu bagus banget, goals itu bagus banget, dan teman-teman harus punya. Ya kenapa? Karena kalau di Prudential nggak punya goals, kayak kita jalan naik mobil, nggak pakai GPS, nggak tahu mau kemana. Ya kita keliling-keliling, cuma ngabisin bensin doang teman-teman ya. Tapi
sistem adalah yang terbaik buat dapetin kemajuan. Yang setuju boleh dong di kolom komen tulis yes, yes, yes. Nah, apa yang saya lakuin teman-teman? Saya tahu goal saya penting. Saya tahu goal saya berharga, so saya mau fokus di kesehariannya saya. Karena namanya kita lakukan bisnis. Ya. Bisnis itu harus ada indikatornya, betul? Karena bisnis itu indikatornya bukan perasaan, tapi indikatornya adalah angka, ya, aktivitas, apa yang kita lakukan di kesehariannya kita akan kasih gambaran kita di akhir tahun bakal seperti apa. Nggak bisa nih kalau misalkan tanya, kamu udah ketemu orang belum minggu ini? Terus jawaban si Edo nih waktu dulu, udah kok, berapa banyak? Lumayan kok, ada lumayan beberapa. Berapa orang? 2 gitu ya. Itu pengen goals tapi nggak lakukan yang terbaik teman-teman. Itu yang saya lakukan dulu ya. Dan ini yang kita lakukan di agensi kita, yaitu kita pakai perhitungan poin. Leader saya pernah bilang, isi buku agenda lu akan menentukan isi rekening lu katanya ya. Menarik banget ya, isi agenda menentukan isi rekening. Jadi di tabel ini ada banyak activity yang kita perlu lakukan ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang teman-teman mau fokusin. Buat saya kalau teman-teman lihat tabel yang bawah ada 2 kali posting ya, konten asuransi di media sosial, itu poinnya setengah, oke? Cerita konsep, ketemu dan saya bilang, bro gue pengen ceritain dong ada satu konsep bagus yang gue yakin untuk orang yang udah berkeluarga seperti lu, sangat penting untuk lu punya. Ya, boleh gue izin cerita, tenang aja. Kalau menurut lu bagus, lu boleh pikirin. Tapi kalau menurut lu hati ini belum butuh, it's okay. Yang penting gue udah dikasih cerita buat lu juga, thank you banget ya. And then saya cerita sebuah konsep, financial planning, income protection, apapun itu. Maka poinnya adalah 1, dapetin data, nama, tanggal lahir. Oke. Kemudian ada cerita ilustrasi ya. Di saat itu bikin, kemudian saya menjelaskan proposal. Itu dihitung 1 poin. Kemudian saya berhasil, trial closing, orangnya oke, submit. 1 poin ya. Ketemuin nasabah lama, either dia ulang tahun atau follow up ya. Nah, dapat referensi dan kita telepon dapat janjian, itu dilakukan juga ya. Itu kalau dalam hal seorang produser lakukan ya. Nah, kemudian di bawahnya adalah BOP pribadi, business talk ya. Gimana cara kita rekrut dan menceritakan gimana lewat bisnis ini hidup kita berubah. Dan kita dapat berkat banyak dari bisnis ini. Supaya kita bisa ajakin dia juga berhasil di bisnis ini. Oke, poinnya adalah 1 ya. Join field work. Saya temenin partner baru saya untuk ketemu klien. Closing nggak closing, 2 poin ya. Meeting one on one direct, kemudian meeting leader ya. Itu kita lakukan juga teman-teman ya. Dan ini jadi indikator. Nah, di agensi kita rata-rata kalau partner baru itu punya activity 7 poin. Sampai 10 poin. Artinya kalau dalam 1 hari saya ketemu dan cerita konsep Senin 1 pagi, Senin sore 2, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari kerja berarti ketemu 10 orang. Kalau saya cerita konsep minimal 10, belum dengan ilustrasi. Ya. Nah itu standarnya untuk partner-partner. Untuk leader, apalagi yang full time. Ya. Teman-teman mau ini nggak, mau tebak nggak poin saya dalam seminggu berapa? Saya pikir dulu saya udah kerja, kayak udah ketemu orang banyak. Ternyata waktu dari activity saya pindahin ke agenda poin, ternyata activity saya nggak maksimal teman-teman. Ya, tapi itu kan fakta yang harus kita terima ya. Dan itu jadi indikator harus saya perbaiki, saya benahi dan bikin saya tahu nih apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa dihilangkan, apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Poin saya rata-rata per minggu itu bisa 30 sampai 40 poin teman-teman. Ya kenapa? Karena saya punya goals yang saya mau tuju. Oh dengan goals yang sebesar ini, tentunya yang saya lakukan poinnya harus sebesar ini juga. Nggak fair dong kalau goalsnya besar, tapi yang saya lakukannya kecil, tapi pengen dapat hasil yang besar. Nah, ini adalah fokus sistem harian. Karena apa teman-teman? Kita pengen 2026 jadi tahun yang baik buat kita. Supaya dalam setahun kita bisa bagus, ya. Dalam 1 season kita bisa bagus. 1 semester kita harus bagus, betul ya? Supaya semester kita bisa bagus, 1 kuartal ini kita mesti bagus. Supaya 1 kuartal kita bisa bagus, 1 bulannya kita harus bagus. Dan sama juga ketika bulanan
mingguannya harus bagus. Gimana supaya mingguannya bagus? Tentu saja hariannya juga harus bagus. So teman-teman, bagus banget kalau kita punya goal untuk tetapin arah dan sasaran kita selama 1 tahun. Tapi jangan lupa, kita potong dan kita fokus di sistem. Karena hanya sistem kerja yang baik yang bisa bawa kita maju di tahun 2026. Yang setuju boleh say yes di kolom komen ya. Banyak banget teman-teman hari ini partisipan kurang lebih mungkin hampir 4.000 ya. Semoga teman-teman bisa lakukan hal ini dan bisa dapetin hal yang banyak. Karena kebayang nggak? Di Prudential tuh kayak gini simpelnya. Andaikan ya ada seorang partner baru, ini kepala saya bisa dicolok USB, saya pindahin semua isi kepala saya ke dalam USB, terus saya colok nih ya di kepala partner saya yang baru. Saya yakin kok hasilnya nggak akan beda jauh, lebih mirip, mungkin bisa lebih bagus, minimal kalau dia lulus kuliah dibanding saya. Ya, dan menurut saya orang kejarnya kapasitas teman-teman. Untuk kita punya kapasitas yang lebih. Chapter kedua, chapter pertama ngomongin goals dan activity harian. Ya, chapter yang kedua, di 2021 ini yang saya lakukan dan mengubah hidup saya 2022, 2023, 2024, dan 2025. Saya belajar untuk prepare next season. Saya belajar untuk mempersiapkan musim berikutnya. Jadi buat saya, ya poin pertama kalau teman-teman lihat, kerja di akhir tahun selalu seru, betul nggak? Ya, saya adalah orang yang dulu waktu sekolah belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Besok ulangan belajar dari sekarang. Dari malam ini baru belajar maksudnya ya. Dan pola itu secara nggak sadar terbawa. Ya, akhirnya kerjanya selalu di akhir. Saya promosi UM, ya AB, saya promosi AB, semuanya ya. Issuenya kayaknya hampir di 30 Desember. Liatin orang jalan-jalan, saya lihatnya SP aja kertas zaman dulu gitu ya. Nah itu yang saya lakuin teman-teman. Seru nggak? Seru banget. Ada rasa heroiknya. Waduh, ya dapat banget rasa puasnya ketika bisa lolos dari lubang jarum itu ya teman-teman ya. Kalau lolos, pernah juga saya ngalamin kegagalan dan saya belajar. Star Club pertama saya dulu 2015 Amsterdam, penutupan 30 November. 30 November saya masih ke Jakarta jam 5 pagi, waktu itu belum pakai Proofforce. Kita masih setor dokumen manual ke Jakarta nyetir dari jam 5 pagi. Seseru itu ngejar di akhir tahun. Kebayang ya Bapak, deg-degannya tuh kayak apa. Nah kemudian poin berikutnya apa nih? Kerja mepet di akhir tahun. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke nasabah saya, nasabah liburan, ketemu ya kok sebentar, dan saya nggak suka. Kenapa? Karena ngerasanya kok kayak terlihatnya butuh banget gitu ya. Tapi bukan saya ngomong itu buruk, bisa lebih baik kalau kita persiapin lebih awal teman-teman. Terjam ada cycle. Pernah ngerasa nggak? Mepet waktu semakin semangat ya. Nah itu bagus teman-teman buat olahraga jantung ya. Nah itu juga saya lakuin ya. Nah terus yang terakhir nih, solusinya apa? Kerjanya harus di awal tahun teman-teman. Dan menganggap bahwa setiap bulan adalah final sprint. Itu yang saya rubah. Karena ada satu momen waktu 2019 anak kedua saya lahir, saya bilang ke istri saya, anak kita nanti lahiran November. Sebelum anak kita lahir, saya mau beresin semua kerjaan, apa yang saya mau, goals yang saya mau, dan saya mau diam di rumah 2 bulan pada saat itu gitu ya. Terus saya ngerasain gimana nikmatnya bisa punya pikiran lebih tenang, punya critical thinking yang lebih slow, bisa melakukan perencanaan dan mempersiapkan tahun depannya dengan lebih baik. Ya, itu satu hal ini yang saya lakukan merubah banyak teman-teman. Ya, dan kuncinya supaya 2027 kita bagus. Lakukan dari sekarang, persiapkan musim berikutnya. Solusinya apa? Kerja dari awal teman-teman. Ya, nah saya mau kasih satu perhatian buat kita semua, buat saya juga. Ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat nih ya kalender 2026. Sadar nggak kalau bulan puasa nanti bulan Maret dan bulan April? Ya. Nah, kalau Maret dan April biasanya challenge-nya apa sih? Challenge-nya adalah biasanya pas kita mau telepon, halo Koci, Bapak, Ibu, Om, Tante, boleh ya saya pengen cerita. Oke Edward, tapi nanti ya habis Lebaran. Nah, itu selalu terjadi ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita jadikan Januari dan Februari kita yang luar biasa. Gas dari awal. Start strong dari awal teman-teman.
Sehingga ketika Q1 udah bagus, hari ke minggu, ke bulan, ke kuartal bagus, teman-teman bisa persiapkan kuartal 2. Rekrut aktivasi dari kuartal 1. Kuartal 2, partner-partner kita bisa lebih panas bergerak dengan kontes-kontes yang prudensial kasih segitu banyak ya. Yang kedua adalah pada saat kenaikan kelas. Ini juga sama. Kok Ci, Pak Bu boleh kita ketemu? Nanti ya abis liburan anak sekolah. Kalau ketemunya mama-mama, jawabannya apa? Nanti ya, aduh gue lagi kagok banget ya. Lagi nggak ada yang bantu di rumah, anak-anak libur, jadi susah banget buat ketemu. Nah ini juga salah satu hal yang jadi challenge buat kita di setiap tahun. Karena tiap tahun, Juni-Juli pasti kenaikan kelas. Dan terakhir apa? Saya mau ajak teman-teman, yuk kita selesaikan 2026, walaupun dari awal tahun. Tapi saya pengen ajak teman-teman semua untuk persiapkan musim berikutnya. Supaya ketika di bulan September kita udah beres ya, Oktober, November, Desember teman-teman bisa prepare untuk 2027. Nah ini yang saya lakukan. Jadi 2026 kemarin, Oktober, November, Desember, saya udah siapin, saya udah panasin partner-partner saya udah ajarin hal yang baik, saya udah rekrut, saya udah FLC, lumayan ada beberapa. Januari ini mereka akan pecah telur ya. Ada case-case yang sapitnya di Januari teman-teman. So 2026 saya yakin kita semua akan bagus. Kalau kita punya waktu untuk berpikir, punya gagasan, punya strategi dan kita bisa action. Persiapkan musim berikutnya ya. Nah, chapter yang ketiga. Ya, tadi yang pertama ulangin ya, goals, activity harian. Yang kedua mempersiapkan musim berikutnya supaya di akhir tahun kita nggak mepet. Yuk perhatiin tanggal-tanggalnya dan kita dari awal tahun. Saya mau ajak teman-teman semua kita lakuin hal ini bersama-sama. Nah, yang ketiga ya, cadence dan speed ya. Cadence dan speed, teman-teman yang suka sepeda pasti familiar banget dong dengan kata namanya cadence dan speed. Teman-teman tahu nggak kalau orang yang sepeda pasti semua pengennya speed ya, tapi ternyata ada hal yang lebih penting daripada speed, yaitu namanya cadence. Cadence itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu saya jelasin sedikit. Jadi cadence itu adalah kalau misalkan dalam 1 menit ada putaran sepeda. Ya, kalau misalkan saya lagi pergi ke pantai nih, misalkan saya pergi ke Bali, terus saya nyewa sepeda. Orang-orang yang kayak saya, sepeda rekreasi dalam 1 menit, cadence putarannya itu paling sekitar ya 40 atau 50 lah sambil lihat-lihat pemandangan gitu ya. Teman-teman tahu kalau orang yang sepeda levelnya intermediate, mungkin cadence-nya bisa 1 menit yang sama, bisa 70-an, sampai 80-an. Tapi kalau orang yang udah lebih kuat lagi cadence-nya, atlet misalkan, dia bisa 90 bahkan lebih dari 100 kali putaran dalam 1 menit. Kebayang nggak teman-teman? Kita kalau nggak biasa naik sepeda dan harus boseh ya, harus kayu sepedanya 100 kali per menit, itu pasti pahanya kayak kebakar, pegel, keram, ya, kesemutan, ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ototnya terlatih, teman-teman. Ya, di Prudential saya ngerasa bahwa kita untuk bisa bertumbuh, tertanam, dan bisa sukses di bisnis ini, kita perlu punya cadence. Nah, jadi cadence itu apa? Cadence itu ngomongin soal diri kita. Speed itu adalah faktor luar. Ya. Contoh misalkan, banyak orang pentinginnya speed. Makanya banyak hal yang terjadi, kerjanya pengennya sedikit, hasilnya pengennya cepat, dan hasilnya pengennya besar. Siapa yang mau? Saya juga mau teman-teman ya. Semua dari kita pasti pengennya seperti itu ya. Tapi untuk bisa jangka panjang dan bisa berhasil di setiap season, kita butuh namanya cadence. Karena di Prudential ini bukan sprint tapi maraton. Siapa yang bisa bertahan kayu sepeda punya cadence yang kuat ya. Jadi misalkan nih ya, misalkan yang saya lakukan, saya pengen ketemu orang yang kaya dan bisa closing besar, misalkan seperti itu. Otomatis saya akan list nama nih, oh siapa nih orang yang berduit yang saya kenal. Kemudian saya akan deketin dia, follow up, bangun hubungan. Ya. Tapi ketika ketemu dan punya kesempatannya, saya nggak punya cadence. Saya nggak bisa presentasi yang baik, saya ditanya saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa kasih HO yang baik. Apakah closing itu akan terjadi kepada saya? Jawabannya mungkin belum tentu. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya cadence-nya, saya yakin dan percaya, siapapun orang yang kita ketemuin, kita bisa presentasi dan lakuin terbaik. Dan mungkin aja itu adalah momentum yang Tuhan kasih buat kita. Betul? Ya. Jadi cadence itu adalah diri kita, teman-teman. Ya. Kalau faktor X ya atau speed, itu faktornya banyak. Kalau kita cadence-nya udah kuat, gimana cara naikin speed-nya? Tinggal naikin gear-nya aja.
Satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dengan cadence yang sama, speednya bisa jauh lebih kencang. Cadence itu diri kita, kemudian speed itu faktor luar. Faktor luar contohnya apa sih? Ketika kita punya networking. Ketika saya bisa ketemu orang main padel ya. Saya main padel, udah gitu saya ketemu host klub saya dan saya rekrut. Hari ini udah terekrut teman-teman. Kalau saya pengen rekrut orang bagus, tapi sayanya nggak bagus. Gimana saya bisa punya speed kalau saya nggak punya cadence-nya? Masuk akal nggak buat teman-teman semua? Ketika saya bisa ketemu nasabah yang saya nggak tahu ini siapa, ketika ketemu ternyata dia mempercayakan sebuah case terbesar yang pernah saya terima yang saya nggak pernah sangka-sangka. Itu adalah yang terjadi ketika kita punya cadence-nya dan kita punya network-nya. Ketika kita punya speed-nya. Momentum ya, ada satu nasabah saya ya, yang nasabah saya ini saya nggak pernah bantu ngobrol banyak lah karena referensi dan beli cuma 1 juta per bulan ya. Terus nasabah ini tiba-tiba klaim kecil nominalnya 7 juta, terus dia kenalin saya karena puas sama saya. Ternyata orang yang dikenal ini kaya sekali dan bingo dengan case yang cukup besar di 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah itu momentum, ketika kita siap, ketika cadence-nya siap, speed ini atau faktor X akan mendukung kita buat lebih cepat lagi teman-teman. Apalagi nih, hubungan dengan orang, cara kita berkomunikasi dengan baik, dan juga positif terhadap perubahan ya. Nah seperti yang tadi Pak Rusli sampaikan juga ya, banyak perubahan dan saya percaya kita bisa menyambut positif semua perubahan yang ada. Dan saya yakin manajemen akan kasih kita hal yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh lebih lagi ada di bisnis ini teman-teman. Dan yang terpenting adalah rekrut juga aktivasi ya. Nah berikutnya, ada sebuah quotes yang ngomongin tentang until you make the unconscious conscious. It will direct your life and you will call it fate. Sampai kita bisa membuat hal yang nggak jelas jadi jelas. Sampai kita bisa menyadari hal yang kita sadari ya. Itu akan membawa kita dan kita panggil itu sebuah takdir. Maksudnya gimana? Ya, kayak berat banget ya? Enggak. Jadi kayak gini teman-teman. Kadang-kadang kita nggak sadar ada hal yang harus kita benahi, tapi menurut kita baik-baik aja. Contoh, bisnis saya di Prudential pernah stuck bertahun-tahun. Karena selama ini saya suka menunda. Misalkan nih, saya pernah kejadian. Oh, ada orang nih, bagus nih, saya pengen rekrut. Tapi nanti aja deh, ya. Saya nggak rekrut sekarang, nanti aja deh. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tiba-tiba dia posting lagi training di Prudential di agensi lain, teman-teman ya. Terus saya bilang, ya sekarang leader yang rekrut udah banyak. Sebenarnya bukannya rekrut banyak, tapi karena kesalahan si Edo ini menunda. Sehingga momentumnya kelewat dan orang lain Tuhan izinkan dapat berkatnya karena saya menunda. Ya, contoh lagi, wah ada jatuh tempo nih, saya nggak ingetin nasabahnya, nanti aja deh. Ternyata polisnya lapse, kemudian harus pemulihan, terjadilah klaim. Terus saya bilang, bisnis ini kok ribet banget ya. Sebenarnya bisnis simple dan nggak ribet. Kemampuan saya untuk menunda hal yang penting, itu yang bikin saya jadi ribet. Dan kadang-kadang saya nggak sadar, sampai ada teguran yang masuk dan saya ngerti, oh iya, gue sering banget menunda. Ya. Yang kedua nih, kabur, nggak menghadapi. Contoh apa? Ada partner saya, kok boleh dong temenin saya join field work, ini FLC mau aktivasi. Terus dia bilang, tapi ini orang kaya. Boleh deh, lu dulu aja ya. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau nemenin, karena saya takut, saya nggak berani menghadapi. So kapasitas saya nggak jadi besar. Itu hal yang nggak saya sadari. Sampai akhirnya, aduh sayang banget, harusnya kalau saya punya cadence-nya, saya punya kemampuannya, ketemu siapapun saya nggak takut, itu bisa jadi momentum keberhasilan saya dan aktivasi partner saya dengan baik. Hanya karena hal kecil ini. Terus apalagi nih, ngeluh ya. Edo ini dulu sering ngeluh. Datang ke restoran ya, lihat sambalnya habis. Terus suaranya gimana? Gitu ya. Itu sering kejadian. Macet dikit, macet ya. Dan sadar nggak sih teman-teman, kalau misalkan kita sering ngeluh, kita ketemu orang sering dengar keluhan kita. Wah ini ngobrol sama si Edo tukang ngeluh nih. Jadi nggak asik katanya gitu ya. Dan mungkin banyak hal yang terlewatkan, peluang-peluang terlewatkan karena saya ini orang yang suka ngeluh. Bisa jadi ya, dan itu terjadi juga. Ya, negatif kalau diajak ngobrol. Misalkan ada satu orang yang mau ngenalin satu hal yang baik ke saya. Ya, atau satu peluang, atau dikenalin calon partner atau calon nasabah ke saya. Tapi tadinya mau ngomong, saya kenalin sama Edo aja deh kayaknya bisa. Tapi si Edo ini setiap diajak ngobrol negatif.
So dia bilang, tapi kalau diajak ngobrol sama si Edo tuh orangnya negatif, kayaknya nggak jadi ngasih ke Edo lah. Jadi Edo ini kadang-kadang dulu nih ya, nggak menyadari hal yang harusnya disadari. Dan akhirnya banyak peluang yang terlewat, terlupakan hanya karena hal-hal kecil ini teman-teman. Menghindari tanggung jawab ya. Ada nasabah klaim ya. Halo dengan Pak Edo, ya ini contoh ya, terus dia bilang, saya mau klaim, oh iya kirim aja ke kantor. Padahal saya bisa lakukan lebih, tapi karena saya menghindari tanggung jawab, ya nanti dibantu, terus saya terlupakan. Banyak hal-hal kecil yang sebenarnya kalau saya sadari dan saya bisa perbaiki, itu bisa bawa saya bisa punya speed lebih cepat ada di Prudential teman-teman. Dan bikin saya punya cadence yang lebih kuat lagi. Dan terakhir nih ya, skip mager dan males ya. Budaya yang sering ada, mau ikutan padel nggak? Skip dulu deh ya. Mau ikut ini nggak? Skip dulu deh, lagi mager nih, lagi males. Mungkin aja sebenarnya banyak peluang yang terlewatkan juga. Tapi karena si Edo ini punya budaya skip aja deh ya. Akhirnya banyak peluang yang terlewatkan oleh saya karena saya punya budaya skip. Padahal mungkin saya bisa punya skill lebih banyak, punya networking lebih banyak, teman lebih banyak, kemampuan diri yang lebih bagus lagi kalau saya menghindari budaya skip ini. Dan 6 hal ini udah saya solve teman-teman, sehingga akhirnya saya percaya hari ini pertumbuhan saya ada di bisnis ini karena saya udah perkuat cadence saya teman-teman. Ya. Dan gimana cara ngebangun cadence ya? Buat teman-teman yang 2024, 2005 pernah jatuh. Jatuh tuh dalam artian nggak capai goalsnya. Terus gimana? Ya, jatuh itu wajar. Kita nggak sespesial itu. Dan semua orang ngalamin ya. Yang nggak boleh kayak lagu ini. Ya. Nah itu nggak boleh. Ya, kalau jatuh nggak bisa bangkit lagi itu nggak boleh. Tapi di Prudential cara ngebangun cadence-nya gimana? Jatuh bangkit lagi. Cari leader lu. Ya kita ngobrol. Kok gimana nih solusinya Pak, Bu? Saya ngalamin tantangan ini. Apa yang harus saya lakuin? Supaya ketika kita ngalamin gagal dan lihat orang yang berhasil, nggak kayak Edo yang dulu bilangnya, giliran gua kapan ya? Sampai kapan ya? Kok orang bisa, kok gua nggak bisa ya? Kalau kita nyadarin banyak hal ini dan ngebangun cadence-nya kita, yakin dan percaya bahwa kita bisa punya pertumbuhan di sini teman-teman. Baca buku ya, kayak simple tapi nggak mudah buat dilakukan. Sama, tos dulu ya, ngalamin hal yang sama ya. Belajar bawain meeting rutin yang seru. Ya, bikinin komunitas buat mereka, belajar public speaking, supaya kita bisa punya grup 200, 300, dimulai dari 100, dimulai dari 50, dimulai dari 10, dimulai dari 5, dimulai dari 1 orang pertama. So teman-teman yang mau rekrut dan aktivasi, yuk setia dari hal yang kecil. Saya juga sama, pernah ngalamin kemunduran, tapi hari ini bersyukur boleh bertumbuh lagi dan semangat ada di bisnis Prudential ya. Bangun ketahanan diri ya. Bisa punya cadence yang kuat nih, biar pahanya keras, kuat teman-teman ya. Ngadapin setiap challenge yang ada dan bikin kita makin kuat lagi. Terus kemudian apa lagi? Ikut seminar, ikut training, aplikasikan, bukan cuma tahu. Karena tahu dan melakukan adalah 2 hal yang berbeda teman-teman ya. Mentok, konsultasi, jangan kalau bilang mentok, aduh susah banget ya. Tapi mentok, konsultasi teman-teman. Bangun mindset positif ya, kasih meaning yang benar buat setiap prosesnya kita. Ada 4 orang, 3 orang deh biar contohnya gak kebanyakan ya. 3 orang, disebutin. Kalau saya sebutin 1 kata, kamu harus kasih respon untuk apa yang ada di pikiran kamu. Oke, sebutin apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu dengar kata gagal. Orang yang pertama bilang apa? Gak berhasil. Gagal yang kedua apa? Orangnya bilang, ya kegagalan ya. Yang ketiga, gagal itu apa? Tangga menuju keberhasilan. Ya, keren nggak? Nah, jawaban masing-masing orang ini akan memberikan feedback dan hasil yang berbeda dalam 3-5 tahun ke depan. Dari cara kita kasih makna terhadap satu kejadian, itu bisa bikin cadence kita makin kuat dan kita bisa punya speed lebih cepat lagi teman-teman ya. Konsisten juga tabel poin, activity harian, dan tertanam di sistem. Supaya teman-teman bisa bertumbuh, teman-teman harus tertanam di komunitas. Ya, dan teman-teman kadang-kadang orang itu harus lihat sesuatu dulu, baru percaya, betul nggak? Harus lihat hasilnya dulu, baru dia mau lakukan. Orang di luar sana seperti itu. Nah, tapi ada 1 orang testimoni dari tim saya namanya Yosua. Yosua ini AAB, ini adalah orang yang percaya dan dia mau dengar, kemudian dia melihat hasil. Yuk kita lihat video testimoni dalam waktu 2 menit ke depan ini.
Halo teman-teman semua, Happy New Year. Kenalin nama gue Yosua Rintar Hartoyo dan gue salah satu tim dari Ko Edward Himawan. Bersyukur teman-teman kalau kita udah bisa lewatin 2025. Mungkin sebagian dari kita ada yang berhasil achieve goals-nya, ada juga yang belum. But it's okay teman-teman, karena gue percaya setiap dari kita pasti belajar sesuatu di 2025. Nah sama nih kayak Yosua, di 2025 Yosua juga belajar banyak hal, tapi izinin Yosua hari ini share tentang satu hal. Salah satu yang Yosua pelajari which is itu adalah cadence dan speed. Jadi teman-teman di awal tahun 2025 di semester pertama, Yosua hanya fokus sama berapa FPI yang sudah Yosua tabur. Tapi Yosua nggak fokus sama daily activity-nya Yosua, nggak fokus sama berapa banyak yang orang-orang calon-calon nasabah yang udah Yosua tabur nih. Nah teman-teman, hal itu ternyata tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan Yosua. Di 2025 semester yang kedua, Yosua mulai coba belajar dan mulai tahu tentang yang namanya cadence. Nah,